Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Den Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Den Tayang. Nah ini Di mana sedikit- kini? Di mana gini? Di PLN. Keluar studio PLN. Kipale. PLN 123. Itu Ih. coba ninja. Kayak main Den Baji. Di anu kini tau Den Tayang, di Warkop Taban jadi Warkop Taba. Warkop Taban dari PLN di? PLN. Iya, udah deh, asipan. Makasih banyak Den Taba. Nah kita pesan anu Den Tayang. Apa aja? Apa ini? Susu. Susu di. Minggu lalu kan sudah mau minum kopi di Warkop Gondrong. Nah, Tapi kru tak semua minum kopi ya. Iya. nah, hari ini kita akan cerita-cerita soal itu Iya. apa namanya Den Baji. Apa nih Ki Selain Bang? dari Iya. kita Jaja ini sebentar ini. dicerita. Iya, ada Banyak. programnya anu juga ini. Yang hari ini tanggal 31 Maret ya Mbak Ji, Iya. soal lintas agama ini, Iya. itu yang Moderasi beragama Den iya, Tayang nih. moderasi beragama. Nah, jadi informasinya ini beritanya dari teman-teman tak ini di pemberitaan Den Tayang. Iya. Yang pertama itu paham radikal masih bermunculan, moderasi beragama di Sulsel dinilai belum menggembirakan. Iya, belum iya, menggembirakan, Di. Kemudian ada infonya juga tentang pengadaan barang dan jasa penyumbang kasus korupsi tertinggi di Indonesia. Ini deh. Jadi korupsi di. Malaku jen. Iya, jadi kan ini Barik Basa, kabar pagi obrolan santai Den Tayang. Wah. Iya. Jadi apa yang telah dicari? Tempatnya ini Warkop Taba, Ah. kebetulan berada juga di dalam BUMN-nya Iya, PLN ini. di dalam lingkupnya lingkup. di iya, Ya, PT jadi PLN Persero. nah Terus mudah-mudahan sebentar informasinya deh Mbak Ji. Iya. Sudah minta tadi informasi cuaca nih kita sudah hadirkan. sudah kita segala hadirkan macam. info cuaca, terus info- beberapa kabar ini tentang moderasi beragama. Jadi sebentar kita cerita-cerita soal programnya juga apa namanya? Iya. Ini PLN Netongan Senampe. Pendengar tak di luar, Iya. siapa tahu ada keluhannya Den Tayang. Punannya keluhan lah silakan. Keluhan Jadi, tak tentang listrik tak ke apa kan tuh ada di depan, biasa kan itu ada gardu di depan rumah tak Den Tayang, ada apa tiang-tiang listrik begitu ya, nah, yang sudah tua. ngapa pun sudah tua tahu air disampai. Lah di samping itu supaya balas sampai. mencegah hal-hal Den Tayang. Nah, sebentar kita Iya. tanya-tanya nanti ada soal keselamatan kerja juga deh Mbak Ji. Iya, Bah. Iya. Jadi pendengar tak silakan Ki gabung 0811 400 9250. Jadi Iya, bisa kita telepon. Iya. Sebentar juga ada itu soal keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. K3L, PLN, segala Iya. macam. Kita akan cerita-cerita ini deh Mbak Ji semuanya. Iya. Bah, jadi pendengar tak silakan Ki gabung, kita terima telepon. Ada keluhan tahu Den Tayang kapan Di? Nih Iya, keluhan silakan pendengar yang tak. keluhan soal pelayanan publik PLN. Iya. Kita tahu itu dibilang deh Mbak Ji. Apa itu? Listrik pintar. Listrik pintar. Iya. Cara bikin nyobain listrik ah. Bagi sekolah. Berapa Mi? Ya, nanti kita tanya-tanya juga itu apa yang dimaksud seperti itu. Saya juga pengguna Pengguna apa Ki kita? listrik Pengguna pintar juga deh Mbak Ji. Oh. Iya.
Jadi sebentar kita akan tanya-tanya itu. Masih banyak yang harus kita rungkah. Iya. Nah, pendengar kita juga bisa telepon di 0811 Iya. 400 9250. Iya. Bisa pelayanan publiknya juga bisa di Iya. anu, Pak. Jadi ada juga di Facebook ini. Ada di pendengar Facebook, tak, ada juga di YouTube. Kalau ndak bisa ki tembus telepon ta untuk keluhan ta ya silakan makidi gabung 0811 400 9250. Jadi bisa juga komentar tahu tentang anu dan tadi moderasi beragama di Sulsel di. Boleh. Iya, jadi silakan ki. Ada mi penelpon 0811 400 9250. Iya. Soal toleransi sebenarnya kalau kita cerita ini di moderasi toleransi beragama. dan tadi. Toleransi beragama. Iya, jadi hari ini yang digaungkan pemerintah bahwa moderasi beragama, toleransi sebenarnya di Pak. Iya, jadi moderasi beragama itu yang merupakan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Ini terus ada implementasinya juga. Iya. Dia menciri-ciri dari Facebook kan ada yang baca. Iya deh, ada yang nonton tahu. Nakili nakin ada yang tayang. Baik, putar kirong share kilon di satu lagu daerah dulu. Sambil kita tunggu-tunggu teleponnya pendengar. Sebentar kita tunggu dan kita panggil nanti bagian pemasarannya kita cerita-cerita ini. Saya juga mau banyak belajar sebenarnya di PLN ini. Apa kita mau pelajari? Ini PLN pintar. Ya silakan kita putar dulu share kilo Mangkasar adik. Iya, silakan Ki.
Iya, Den Baji, le bagi sengkelon atau kopi susu. Kopi susu. Iya, ada WA na buhawani ada tayang. Ah, mana? Nah karena pilangir itu gitu wah. Oh, pilangir ini. Ada misalnya ini Pak Eko, kemana maki Pak Eko. Tapi sini. Nonton di Facebook. Iya. Jadi pendengar silakan gabung 0811 400 9250. Kita terima telepon dulu. Iya, kita terima telepon. Jadi siapa tahu ada keluhan tentang PLN. Iya. Ya, silakan Ki. Pastongnya ada di sini. Ada ngaseng di sini. Bagian pengendali keselamatan kerja. Keselamatan kesehatan kerja. Ada Haji Bahru. Komandan Nanja. Ya terus yang Komandan bos. Baik, kita terima telepon dulu. Halo. Assalamualaikum. Halo, mari Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Ki ini? Dari Zidan di Pinrang ini. Oh, Zidan. Zidan di Pinrang. Kenapa Ki? Tidak mati lampu tak? Saya mau berkomentar ini tentang masalah listrik. Oh iya, kenapa listrik tak? Di Pinrang ini dan Baji dan saya itu mati lampu. Selalu mati lampu. Pak dengar gitu Pak, di Tabe Pinrang mati lampu. Iya. Iya kemarin sering-sering. Pakai strongking. Itu dari jam 10 sampai jam 6 sore. Terus? Saya tidak tahu apakah ada yang diperbaiki atau bagaimana itu sehingga mati lampu toh. Iya. Nah, seandainya bang begini, kalau mati lampu itu di sini kan kita kerja di ayam ras, jadi ayam itu. Oh, banyak ayam ras nah godong. Iya, saya kerja di sini anunya menantunya bupati. Iya. Jadi ini bupati bosku. Bupati dia pintar mati lampu. Dengar gitu. Nah itu biasa, tapi untung dia ada mesin toh. Ada genset. Oh, netonnya gitu. Iya, pakai genset. Lampu manual. Nah biasa itu lama sekali mati lampu. Oh, tapi tidak digilir gitu? Tidak digilir. Iya, biasa ada jam-jam mati lampunya. Iya. Biasa itu dulu itu jam berapa itu? Jam 10 biasa sampai jam 6. Di salon tahu. Kamatin juga jam. Iya, lama-lama. Iya, baik Sidan. Terima kasih Sidan. Iya, mudah-mudahan didengar kini. Nggak ada di situ narasumbernya tentang pelengan. Iya. Katanya tentang aplikasi pelen mobile. Iya, oh iya. Ada yang laporannya di. Karena saya itu belum terlalu tahu cara menggunakannya. Oh, ya nanti sebentar dijelaskan bagaimana caranya menggunakan itu. Iya. Iya, karena biasa itu saya kirim pengaduan nggak ada tanda-tanda juga, nggak ada. Apa namanya itu biasa punya di pemantau. Iya. Biasa itu kalau ada kerusakan saya mengganti aplikasi pelen mobile. Tapi nggak respon juga. Terus biasanya saya itu lebih bagus nelpon di 123. Iya, cocok itu di belakang tuh 123. Iya. 321. Biasa itu kalau saya Iya. Di aplikasi pelen mobile tidak ditanggapi, langsung saja nelpon di 123. Iya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Sidan. Oke, terima kasih Sidan di. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suka gimana mati lampu di Pinrang. Mati lampu tadi Pinrang. Iya. Kan ini bagiannya juga tahu sulsel rabar deh ya. Oh, bagiannya ton itu di. Jadi bagiannya Ji. Iya. Malam lagi Bu. Iya, lewat Maki. Enggak apa-apa Ji. Iya, jadi pendengar silakan lagi yang ada. Iya, layanan publik ya silakan. Kalau di Pinrang mati lampu. Kita ya denta yang apa keluhan tak? Sakit-sakit badanku ini. Sakit-sakit badan atau apa tak? Ada telepon tahu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Iya, dari siapa Ki? Kalau soal istri saya tidak ada masalah, aman, terkendali. Oh. Di KPU. Dari mana? Nggak pernah mati-mati. Oh, di KPU tahu. Lancar listrinya di sini, Deng Baji dan saya. Yang saya mau tanggal sedikit ini tentang moderasi beragama dan Iya, oke silakan Bunda. Itu harus kita tingkatkan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Harus ditingkatkan pendidikan agama, tatanan bagaimana tatanan beragama, pemahaman beragama.
terus benar saling menghargai, menghormati. Iya. Apa itu tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara kita Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda agama, tapi tetap satu, tujuannya hanya satu, Deng Tayang Debaji. Kita memahami bagaimana supaya tidak ada lagi pahaman-pahaman radikal yang masuk ke dalam keagamaan kita. Jadi kita menghargai, menghormati. Itu penting, Deng Tayang Debaji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Bagaimana pendidikan agama termasuk pada diri kita sendiri. Itu dan bagi saya. Kurang kali singkat. Terima kasih Haji dari Kompleks Perhubungan Udara. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Haji siapa? Haji Ani di Kompleks Perhubungan Udara. Aman di sana dia listrina. Aman ki listrina. Balena bandara. Oh iya di bagus deh kaki bandara. Takut mati listrina join Den Tayang. Iya takut matenya. Ini kemandangan. Haji Samsudi. Oh Haji Samsudi ini di. Bapak nak pakai berarti Eko. Pak Eko enggak ada ya. Iya Bapak nak pakai Eko. Silakan Ki, kita terima telepon lagi 0811 400 9250. Assalamualaikum. Iya. Jadi sebentar pendengar yang siapa tahu mau tanya-tanya deh Mbak Ji. Sebentar kita tanya-tanya juga kalau ada yang berkompeten untuk jawab ini. Bagaimana itu PLN Pintar, bagaimana K3L. Iya, itu keselamatan kesehatan kerja. Saya kira bukan cuma di PLN ada keselamatan kerja ini, semua instansi BUMN harus ada keselamatan kerjanya. Nah, kita sererun lagu daerah tahu? Iya. Kasih dulu lagu kita dengarkan dulu sebentar baru kita panggil Ki. Solongan cerah
Ngapa Ji? Demba Ji? Kenapa kita Le bagi sengkel. Lagu apa tadi itu? Mangku mamu mabella ini. Minasari Borita. Minasari Borita. Jadi pendengar sebentar setelah pas jam bisa kita terima telepon lagi nih Tayang, tapi sebentar ada kita nanrong anunan nih. Iya, nanti kita cerita sama anunya 123. Yang selalu terima telepon tak 123 kapan? Iya, 123. Iya, semangat semua kru. Iya, jadi memang hari ini Den Tayang kalau ada keluhan-keluhan tak tentang listrik tak toh? Lewat tidak apa-apa. Iya, enggak makan. Yo toh Den Tayang. Enggak apa-apa jadi Den Tayang. Tidak ditangkap Ji. Jadi tadi di Site Sidan di Pinrang. Pinrang juga mati-mati lampuna. Padahal ada kodong ayam dia apa namanya? Ayam potong. Ayam potong. Iya. Jadi pendengar tak juga ini di Baji. Kalau ada keluhan tak pelayanan publik melalui PLN. Iya, telepon Maki. Atau ada yang kita tidak tahu. Iya. Contohnya di Baji. Apa itu? Itu apa namanya? Token. Apa di kana? Token. Iya. Apa dengan token itu ya? Sinan PPD tak ada apa di kana token. Tapi keseng lagi. Iya. Listrik itu deh. Oh, listrik. Ada namanya pra dan pasca. Ngapa keseng? Aku baca. Kayak Tom ini denta yang pegawai PLN senang ngaseng. Demba ini mukanya bikin susah. Iya, kayak begitu denta yang. Susah dilupakan. Ini Denta yang tidak di luar studio, di studio gombal jangan tahu. Mau maki pas jam dulu sebentar, kita setelah pas jam ke studio baru Dembaji kita panggil bagian pemasaran atau sama ini bagian keselamatan kerjanya. Iya, di Barong itu. Kok kenal gitu? Tidak kenal lagi. Sebentar kita cerita tadi Denta yang masih panjang. Masih ada kurang lebih 60 menit ke depan. 1 jam ke depan. Kita ke studio dulu hadirkan informasi pas jam. Silakan rekan di sahabat budaya, sebagian masyarakat Kabupaten Polewali Mandar mengenal sebuah tradisi yang bernama Macerak Banua. Tradisi ini mempunyai tujuan untuk menolak bala atau mara bahaya yang mengancam kampung mereka. Sebelum dimulai, nantinya para masyarakat setempat akan diolesi tepung yang tercampur air suci di dahi, pipi, dan dada. Dari tradisi ini ialah persembahan sesajen yang biasanya berupa ketan, pisang, telur ayam kampung, nanas, dan hasil bumi lainnya. Masyarakat setempat percaya bahwa tradisi ini dapat mencegah mara bahaya atau malapetaka. Demikian Info Pas Jam, kita bertemu di Info Pas Jam berikutnya. Tanah tumpah darahku yang
RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Iya, Den Baji. Oke deh, kita kembali lagi Den Taya. Iya. Tadi sudah dari studio di informasi pas jam dan ada nih. Jadi kita ingatkan juga ini masyarakat Den Baji, Iya. khususnya pendengar ini kalau mau tanya-tanya. Iya, bergabung ke telepon Iya, telepon di 0811 400-9250. Iya. Tadi sudah ada Said Sidan sama Bunda Jani. Nah, Jadi, ini soal yang di Pindrang ini di Den Baji. Pindrang tahu, Kita mau mau tanya. dulu ditanya. Dia sudah melapor tapi tidak tahu mobile apa namanya. Iya, tapi ini ada orangnya PLN tahu Iya, sudah ada. Ada orangnya 1 2 3. Barangkali dia yang selalu terima telepon Nah, untuk jadi pelayanan. Tapi. sabar mama kalau bagian pemasaran tahu. Iya. Sambil beliau ini menjelaskan apa itu tadi mobile PLN Mobile, PLN. PLN Mobile, Pak. PLN Iya, Mobile. PLN Mobile. Saya Apa juga itu baru secara tahu. singkat PLN Mobile apa itu supaya Said dan di Pindrang ini paham. Iya. Bukan di Said Sidan kapan untuk pendengar semua dia. Iya semuanya. Iya, silakan kita. Iya, jadi saya jelaskan Midi sedikit tentang PLN Mobile. Jadi PLN Mobile itu salah satu super apps dari PLN saat ini, yaitu Super Super Apps. Iya, Jadi iya. salah satu aplikasi terkait PLN Mobile. Jadi ada semua Mi di situ. ada Ada Mi semua, Mi. untuk penyambungan baru, perubahan daya, terus bisa Mi juga untuk lapor gangguan, keluhan, ada semua di situ. Nah, kalau untuk yang dari Pindrang tadi terkait bahwa laporannya mungkin tidak terrespon di PLN Mobile, mungkin aplikasinya pada saat sudah download belum aktivasi ID belum pelanggan gitu. Oh, Jadi harus iya, kita iya, iya. aktivasi Juga ID tahu, pelanggannya, Adi. terus kita verifikasi akun tak di situ. Sama Kita Tonjin verifikasi semua akun tak di situ. mobile banking apa segala macam. Iya. Yes, nah semua ada di situ. Harus Nah, diaktifkan. kalau misalnya dia lapor sudah ada ID pelanggannya itu sudah bisa melapor gangguan secara otomatis itu bisa langsung masuk ke aplikasinya PLN toh. Nah, dari PLN Mobile itu nanti akan mencari petugas terdekat. Jadi mobil terdekat, mobil ada mobilnya gangguan. juga yang mobile itu, Ri. Iya, jadi kalau misalnya ada layanan Hebat, gangguannya kamu tahu. terdekat, Singkam Mahereri. itu yang Iya, iya. ini, Iya, yang jadi ditunjuk sebagai petugasnya di situ. Iya, 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 Nanti iya, kita iya. bisa tracking juga sampai di mana Mi petugasnya. Iya. Nah, sudah Mi dikerjakan atau belum? Atau belum. Ada semua Mi Itu di situ. bisa terdeteksi, Pak Di. Iya, ada semua di PLN Mobile. Nah, jadi iya. kalau sudah kita download PLN Mobile, kita masukkan ID pelanggan. Jadi ID pelanggan itu bisa sampai 4 ID pelanggan di dalam aplikasi PLN Aplikasi Mobile. itu. Aplikasinya. Jadi Tapi kenapa kendalanya tadi itu Sidan di Pindrang, Pak, tidak terrespon atau dia tidak mengerti cara memakai aplikasi tersebut ya? iya. Ya, jadi kalau misalnya belum dimasukkan ID pelanggan, itu pasti tidak diketahui bahwa pelaporannya ini melapornya untuk pelanggan di mana. Kalau sudah masukkan ID pelanggannya sudah ketahuan di situ alamatnya di mana, terus dayanya berapa. Iya. Nah, nanti dari PLN Mobile itu dia sampaikan langsung ke petugas terdekat bahwa ada gangguan daerah sini. Jadi nanti petugas yang terdekat situ yang ke sana untuk ini. Jadi kita bisa tracking bahwa petugasnya ini, nama petugasnya siapa, ada semua di situ, nomor mobilnya lengkap siapa. kirim, Baji, Nah, lengkap. ada semua di situ di PLN kan Mobile. kalau kita RRI ada juga RRI Playgo. Jadi Iya. dia ada di mana bisa kita dengar juga. Sama Oh, ini, sama. persis. Iya. Jadi sekarang perkembangan zaman ini Dentaya. Iya, betul sekali. Nah, selain itu, Pak, siapa nama deh, Pak? Pak Mirsan, Pak Mirsan Mirsan. tahu. Pak Irsan tahu. Pak Mirsan. Pak Pirsan ini ada nih apa dibilang itu PLN pintar. Oh, listrik pintar. Listrik Iya, pintar. saya kira iya listrik pintar. Listrik pintar. Bukan sekolah itu. Sarjana tahu nggak kapan dia? Iya, sarjana Jo. Listrik pintar Iya. ya. Gimana Kalau itu? listrik pintar itu ada pelanggan prabayar. Jadi pintarnya maksudnya di sini kita bisa pelanggan itu bisa mengatur konsumsi pemakaian listrik di rumah masing-masing. Seperti itu. Jadi Cara kalau dia, Nadia? itu KWH listrik prabayar namanya. Jadi Oh, kalau misalnya toke. yang menggunakan token listrik. Toke. Ya. Oh, itu mediban token. Iya, jadi yang disampaikan tadi bahwa ada dua ini nih, ada pasca dan ada pra. Oh. Itu. Jadi kalau pasca bayar itu kita masih bayar rekening tiap bulan. Iya, saya pakai pasca bayar. Kalau prabayar kita Pakai token. kita pakai token. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan kita
kebutuhannya 500.000, ya kita beli memang 500.000. Atau 100.000 kita beli memang mie. Ada berapa KWH. Jadi yang muncul di KWH meter itu bukan rupiah tapi KWH. Iya, gitu. Jadi, bisa dari apa namanya yang tadi dari pra ya? Iya, pasca. Pasca bayar. Pasca bayar. Ini kalau ini prabayar, yang token itu prabayar. Prabayar. Nah, bisa enggak dari prabayar itu ke pasca bayar? Dialihkan. Kalau pakai token itu tadi. Dari pasca ke prabayar. Dari pasca ke prabayar bisa. Nanti ada mekanismenya sendiri. Tapi sementara saat ini memang untuk penyambungan baru semua itu dari prabayar gitu, karena memang untuk produksi KWH meter itu hanya diproduksi pasca bayar. Jadi untuk prabayar. Jadi untuk pasca bayar itu hanya biasa untuk dilakukan pemeliharaan seperti itu. Itu. Barangkali pendengar kalau ada yang mau tanya-tanya, telepon tanya silakan ke 0811 400 9250. Iya, jadi begitu Meta Wadi. Jadi selain dari itu deh Mbak Ji. Ini kan kita moderasi beragama. Ceritanya sekarang itu moderasi beragama itu bagaimana semua agama maksudnya itu pemerintah sekarang mengantisipasi jangan sampai harus kita toleransi. Nah, PLN juga beragama. Ini sudah toleransi. Oh iya. Ada namanya itu program program Ramadan. PLN berkah Ramadan. Toleransi juga tahu. Oke, kita terima telepon dulu tahu ya. Sebentar kita jelaskan itu Pak Irsan. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Den Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Tinumbu Pak Sul sama jalannya. Dari siapa? Dari Pak Sulaiman. Pak Sulaiman di Tinumbu. Ini kita di kan dia alamatnya di Tinumbu Den Tayanto, lorong-lorong ini. Bagaimana atau di sana listrik tak bagus aman atau ada kendala? Bagus Den Baji. Waktu dulu tahun yang lalu Den Baji. Aku menjadikan nanumpu. Aku di kabalnya Den Baji. Kenapa? Di kabalnya dulu yang di Jepang. Banyak orang di situ Den Baji. Jadi sekarang masih ada. Terus dan kepada PLN juga dulu saya lapor langsung ke Jalan Ahmad Yani. Baru ada pohon besar di depan rumahku untuk karena saya sudah telepon satu. Halo. Tidak tapu jadi mau kira tapu. Ten aja. Tangan itu sekitar rana yang bagi. Iya, ada apa-apa, kedengaran. Bicara Maki, Pasul, kenapa itu listrik tak tadi yang di depan? Halo. Halo. Iya. Pernah meledak di kabel di depan rumah karena banyak centolan di situ di tiang listrik Kak. Centolan banyak situ sambungan Dan Baji. Dari rumah tangga ke rumah tangga lain. Kabelnya ini kabel. Mungkin tidak muat nih barangkali Dan Baji. Iya. Jadi sekarang masih begitu tiang listrik depan rumah tak? Itu sudah direspon Dan Baji, cuma saya dulu minta tiang sampai sekarang tidak direspon Dan Baji. Jadi itu di tembok kemana mau pagi semua di situ Dan Baji. Terima kasih Pak Sul. Pak Sul, terima kasih Itu saja Dan Baji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kredit kita siapa? Pak Mirsan. Jadi meledak itu karena ini di Jalan Tinumbu ini. Iya, banyak cantol-cantol bedeng, cantol-cantol itu apa? Kabel kan? Kabel, ya itu. Bagaimana itu Pak? Ya, jadi sekarang ini pelaporan semua untuk kalau bisa itu lewat PLN Mobile sekarang Bu. Jadi semua ada di situ laporannya. Kalau misalnya memang ada keluhan, tak masuk di situ di PLN Mobile, pilih keluhan.
Nah, kalau misalnya ada keluhannya di situ, nanti akan direspon sama PLN. Apakah memang itu perlu tiang, ataukah perlu dibenahi dulu? Kan pasti ada hasil survei, disurvei dulu toh. Tapi kalau orang tidak tahu pakai mobile, PLN mobile, apalagi kalau masyarakat itu sudah melapor itu, Dembaji tadi ke PLN terdekat di Ahmad Yani. Oh iya. Belum ada respon katanya. Belum ada respon. Nah itu nanti kan ada yang petugas surveinya Bu. Jadi apakah memang itu layak untuk dipasangi tiang atau diganti jika kabelnya di depan? Iya. Begitu. Jadi sekarang kalau misalnya lebih enaknya, tidak perlu Jeki ke kantor lagi. Tinggal download ke aplikasi New PLN Mobile-nya, ada di situ, kasih masuk ke ID pelanggannya, terus mengeluki di situ bisa. Jadi, ada keluhannya di situ. Ada kalau misalnya gangguan lampu tak mati di situ, pilih pengaduan. Tidak capek pergi lagi. Iya, capek-capek pergi di kantor. Ke kantor PLN. Jadi tinggal langsung pakai saja di situ. Apa nama aplikasinya Pak? Aplikasi New PLN Mobile bisa di-download di aplikasi store atau di Apple Store, ada semua gitu di situ. Jadi pernah nih ya, teki HP cak dian tuh Android. Berarti kita sekarang pakai Omroid ya, Denta. Iya, harus begitu. Iya. Terus jadi, itu tahu tadi jadi toleransi beragama. Itu tadi yang saya bilang di Baji soal moderasi beragama itu kan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama yang betul. Itu moderasi beragama antara agama. Nah, kita hubungkan nanti ini dengan konsepnya PLN yang Ramadan Berkah. Ramadan Berkah. Nah, itu baru di launching kemarin itu. Iya, per tanggal jadi ini Ramalan Berkah, Ramadan Berkah tawa. Nah, saya lihat bagaimana di itu Pak? Statusnya Pak Rusmin ini. Oh, ada di statusnya Pak Rusmin di hebat tuh di statusnya. Captionnya Ramadan Berkah. Ramadan Berkah, tapi PLN. Ini ya coba kita jelaskan. Iya, jelaskan sedikit yang terakhir ini Pak. Jadi PLN Berkah itu untuk rumah ibadah, jadi bukan untuk rumah ibadah Muslim saja, semua rumah ibadah. Oh, jadi semua gereja, semuanya rumah ibadah. Pura ini selalu. Jadi kalau misalnya di rumah ibadah kayak masjid, gereja masih daya 900, itu silakan kita tambah daya ke sampai mulai 2.200 terserah mungkin dari ke 2.200, 3.500 atau sampai 11.000 dayanya. Gratis. Dan itu bayarnya cuma 150.000. Ada cuman. Bayarnya cuma 150.000. Ya. Oh, 250.000. 150.000. Kalau saya ngurus gitu 250. Anggap esensi biden tayang. Jadi biasa kalau misalnya kita mau tambah daya dari 450 ke 2.200 itu bisa mencapai 2 jutaan lebih. Jadi ini ada kabar baik ini bagi pengurus rumah ibadah. Pengurus rumah ibadah. Rumah ibadah. Jadi semua ya. Kebetulan saya juga pengurusnya salah satu masjid. Iya tahu. Nah, saya mau coba. Mau kita tambah daya juga kah? Iya, supaya kuat silakan. Dan batas waktunya cuma sampai 31 Mei. Ada batas waktunya Pak. Iya, sampai 31 Mei saja. Daftar memang mau kipal ya. Jadi itu syaratnya lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi kita lewat itu salah satu syarat. Iya, syaratnya lewat PLN Mobile kita daftar, nanti kita kasih masuk saja PLN Berkah namanya untuk kode vouchernya. Jadi download memang pendengar. Jadi pengurus-pengurus rumah ibadah yang masuk ke anggotaan bisa mengurus sekarang dan download aplikasi mobile apa tadi? New PLN Mobile. PLN Mobile. New PLN Mobile. Terima telepon dulu tahu ada. Iya, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Bari bahasa. Halo. Kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, Delumu. Kenapa kita Delumu? Hah? Bahas apa mau dibahas? lampu. Kenapa lampu ta? Peleng. Iya, bahas Maki. Ada ini orang PLN dekatku Ngapa Ki? Dengan apa itu yang di Peleng. Katanya Maki kising arena, ngapa lampunta? Kepona toh. Iya, pada arena rokas nesi. Ngapa denta. Ini akan di Warkop Taba ini. Ada di Warkop Taba di PLN ini di Jalan Hertas nih. Pas nggak lagi ngopi ada semua juga ini. Apa kita mau tanya? Coba dekat itu meluncur ya. Mau tanya meluncur. Ini soal di rumah ini kodong. Ngapain? Kan lampu dulu 250 2000 watt. Jainan tuh 450 ke apa?
ya neku kama kule tapi sekarang bagaimana caranya untuk menurunkan dayanya? Mau kasih turun dayanya. Dulu. Iya. Katero kinai ye naungi. Iya ya tahu kinai. Nak kira tak naungi kan. Wah, oke. Pembayaran ini biasa kan nggak yang usaha melitik terus sekolah. Oh iya. Kan sekarang sudah tidak ada usaha lagi. Oh, tidak ada usahanya tahu. Ya. Kiri panau daya toh. Iya, pas. Alamat di mana? Alamat. Di Stando berapa? Kasih jelas Ki. Sebentar meluncur di situ. Stando. Iya. Jalan Stando. Nomor? Tena nomor na. Tena nomor na. Tak boleh diurus su. Jangan pergi padahal mau meluncurin anunya anggota orang PLN urus. Tidak diurus gitu tena nomor balada. Itu saja bagaimana. Oh ya. Iya, baik. Terima nanti kasih. sebentar dikasih ke solusi. Kemana Kak? Oh, kemana Ki Bem pergi? Ke kantor Poski. Iya. Ini pendengar ini bikin biasa panace. Panai kicira ini di lu, Bu. Oh, di lu mau. Oh, sudah minta putus ini. Saya curiga Dembaji. Iya. Ini pendengar keadilan dari 2.200 KWH 2.200. Oh, ya itu dia mau keturunkan. Itu pertanyaannya. Jangan Bagaimana sampai pakai lampu strongki baru. Setengah mati tahu bayar pajaknya. Setengah mati tahu makin juga urus kita. Iya. Jadi kalau turun daya tuh dari 2.200 itu bisa. Tinggal kita bermohon di PLN Mobile itu. Mobile. Ada perubahan mobile turun daya. Kalau misalnya kita mau turun daya misalnya dari 2.200 ke 1.300 itu bisa tanpa biaya. Nah, kalau misalnya pasca bayar itu tinggal lunasi ke rekening tak. Gitu. Tapi kalau prabayar tinggal kita bermohon di situ untuk turun daya. Tapi kalau misalnya pemakaian tak sama Ji, sebenarnya rupiah per kWh daya 1.300 sama 2.200 itu sama Ji. Jadi kalau misalnya lain waktu kalau kita mau tambah daya bayar lagi itu kalau tambah dayanya itu. Kalau misalnya dari 2.200 tapi kalau misalnya kita mau turun daya ke 900 itu kan masih ada subsidi. Jadi harus menunjukkan bahwa dia berhak untuk dapat subsidi. Itu keluarga yang tidak mampu. Keluarga yang tidak mampu. Nah, itu harus ada surat keterangan dari kepala desa setempat. Nah, ini kudong ini dulu mau biar berdiri tidak mampu Tommy. Itu setengah mati. Iya, jadi kalau misalnya turun daya ke 1.300 itu bisa. Nah, tinggal kita pikir-pikir lagi. Jangan sampai pemakaian tak pada saat kita turunkan dayanya ke 1.300 dengan rupiah per KWH-nya yang sama Ji. Lebih baik tetap bisa jadi situ. Lebih baik tetap Ji saja. Karena kalau misalnya nanti kalau kita sudah turun daya tidak bisa nanti kita mau naik kita bayar lagi. Bisa naik tapi kita bayar lagi. Jadi kapan jadi lu Bu? Bajakan tetap maki. Nah, jadi bisa di PLN Mobile itu kita bisa daftar. Saya tahu na bayar na sumpen na kana. Tidak jalan abonemennya. Kan dulu pakai usaha, sekarang udah tidak pakai usaha. Jadi tapi kalau prabayar Pak itu tidak ada abonemen gitu. Jadi tinggal KWH-nya sama. Terus ada tentang WA masuk dan tanya nak ngapa na papel lagi pengen jotoken na. Kisah jejak papel Pak Mirsa. Maksudnya itu jak papel lagi itu. Iya. Cepat sekali. Mungkin banyak tuh ngasihnya di dalam. Iya. Toseng iya. Tengah mata seng itu ya Pak. Bagaimana Pak Mirsa? Tokennya itu jalan cepat gitu. Itu tergantung dari pemakaian di dalam rumah. Jadi kalau KWH meter itu kan sudah ditera dari badan sertifikasi, jadi itu sudah putarannya itu sudah ada. Jadi 1 KWH misalnya 1.000 putaran baru naik KWH-nya 1. Iya, 1 hari itu biasa. Saya biasa pakai di rumah itu Pak Irsan. 7 sampai 8 1 hari. Apa maksudnya itu? 78 KWH. Oh, KWH. 78 KWH 1 hari. Jadi kita bisa perhitungkan itu dalam 1 bulan berapa KWH. Kita kali dengan 1.444 rupiah.
itu nih hasilnya untuk kita beli tokennya. Jadi, tapi banyak ini yang titip pesan tadi. Apa bilang? Kenapa kalau beli 100? Iya. 63 dibayar berapa didapat. Oh, 63 didapat. Iya, biasanya kalau pulsa 100 2.000. Nah, 100.000 masuk. 100.000 pulsa. Iya. Jadi di KWH Meter Prabayar itu bukan rupiah yang ditampilkan. Oh, teh rupiah. Iya, bukan rupiah tapi KWH. Nah, di dalam pembelian 100.000 itu ada namanya biaya administrasi dan pajak penerangan jalan. Nah, tergantung dari kabupaten masing-masing. Biasanya kalau di Makassar di sini 10% pajak penerangan jalannya. Jadi kalau 100.000 kita kurangi 10% itu masuk penerangan jalan. Ada juga administrasi, misalnya dari bank 1.500 kita kurangi lagi 1.500. Itu berapa rupiah di situ? Kita bagi 1.444 rupiah. Itu nih yang udah dapat KWH-nya. Itu nih yang tampil di KWH Meter. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat pelanggannya PLN itu, Pak Irsan. Jadi sudah terjawab nih tadi tahu, jadi bukan rupiahnya. Bukan rupiah yang di KWH Meter. KWH-nya yang muncul. Jadi jangki marah-marah kalau beli token 100.000. Kenapa nggak sebegini Ji? Nah, sudah Mina jelaskan ke Pak Mirsan tahu. Nah, itu tadi. Jadi silakan Ki penelpon di 0811 400 0811 400 9250. Kita sapa juga toh ini Denta yang banyaknya yang komentar di YouTube Denta yang. Apa Nabila? Karena Pak Muhammad Andrif Pakinta Kibeng. Nah, Pak Kunta ki apa kan? Salah baca kita Baji. Oh, salah baca kan. Iya, Pak Kunta ki. Oh, iya. Yang tidak mau bayar. Ada Pak Wahyu di Salam juga. Terus Abdul Aziz Pawanari ya. Pawenari. Ada tentu kontak centernya menonton juga di YouTube ini dan tayang. Iya. Terus lewat Facebook ada Pak Muhammad Tamrin. Dan tayang Dembaji setia monitor tahu Ibu Hudaeng. Kita mau tanya ke Pak Mirsan ini soal itu tadi. Oke, ada penelpon dan tayang. Oh, ada penelpon sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, putus Ki. Nah, Pak Mirsan ini kan syarat-syarat untuk yang tadi Ramadan Berkah itu. Iya. Ya, supaya ini pengurus masjid terus gereja dan agama lainnya bisa tahu. Selain dari mobile apa tadi? PLN Mobile. Iya, coba kita terima dulu telepon baru kita tampung pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari halo. Denapa. Ada pertanyaan tak? Keluhan dulu tahu. Iya, keluhan tak. Denapa keluhan tak daerah burung-burung ini di masuk goa di Dentaindi. Berapa ongkosnya itu kalau pindah tiang? Pindah apa? Itulah ini pindah tiang. Apa? Pindah tiang. Kalau saya kerja rumah. Oh, mau dikasih pindah tiangnya? Kalau angkat sendiri gratis. Oh, dan apa? Kalau angkat sendiri gratis di WD, karena Pak Mirsan Anda. Kenapa kita mau kasih pindah itu tiang? Iya, nanti tidak ada apa-apa aja Ki. Iya. Oh, dan apa? Iya. Kenapa kita mau kasih pindah? Nanti tidak apa-apa aja Ki. Itu karena kena itu rumah. Oh, nah kena ke rumahnya. Kenapa bisa? Itu rumah yang baru dibangun. Oh. Kepas itu tiang ada di baru rencana ini orang dikasih tingkat rumahnya. Oh, berarti rumahnya harus dikasih pindah. Gak baru sih. Kaku tahan nanjakin. Itu rumah pertama. Kita bagi boro-boro di dapat. Mau kasih tingkat itu rumahnya. Baru ada tiang listrik. Yang sama tingginya tingkat rumahnya dengan itu listrik kan? Tiang besi. Tiang besi. Nah tidak ada tiang bambu, tiang listrik dapat. Dan apa? Itu dari kecil sampai besar ini sampai tua tidak pernah kali lihat tiang listrik bambu. Sembasin tuh. Kemana Maki? Dari tiang ada juga beton. Kecil. Mau dikasih pindah itu. Apanya kita tanyakan? Di mana tempatnya? Apanya kita tanya? Ada ongkosnya. Ongkosnya tahu. Nah, siapa tahu bisa dijawab ini Pak Mirsa. Iya, terima kasih Denapa di. Terima kasih Denapa.
Kalau terima kasih. Langi reminnya baju ya. Langsung lagi jawab. Jadi kalau untuk case-nya ini saya tidak bisa jawab Ki sebenarnya. Berapa? Tapi memang ada biaya. Ada biaya biasanya itu tergantung dari hasil surveinya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pindah, silakan Ki lapor PLN terdekat. Itu datang Ki, bawa Ki ID pelanggannya, lokasi rumahnya, di mana, datang Ki ke kantor PLN terdekat, terus bermohon Ki, nanti ada surveinya juga di situ. Oh, ini survei nih jadi sabar Ki. Berapa banyak tiang yang mau dikasih pindah, jangan sampai di depan rumahnya dikasih pindah ternyata pada saat dipindahkan bergeser Ki juga tiang yang di belakangnya sama depannya. Ya pasti itu nih. Enggak bisa Ki. Enggak bisa Ki satu tiang. Di survei room. Iya. Jadi tidak bisa aku jawab bahwa rupiahnya sekian harganya toh. Jadi Nanti tinggal hasil surveinya yang jawab Ki. Yang dia maksud dapat tarik dikira satu Ji. Nanti bisa diestimasi kalau sudah disurvei. Gampang coba tuan dengan Pak Mirsa. Nah, kita kembali lagi berkah Ramadan berkah. Syaratnya apa saja itu Pak Mirsa? Syaratnya untuk mendapatkan apa tambah daya yang Ramadan berkah. Nilai diskonnya itu. Ya 150.000 jadi bayar. 150.000 jadi bayar. Jadi silakan. Syaratnya itu kalau kita mau ikut Ramadan Berkah, tinggal kalau untuk pelanggan rumah ibadah pasca bayar, itu lunas ke rekeningnya terakhir. Jadi kalau misalnya nanti bulan April baru mau ditambah dayakan, rekening Aprilnya harus lunas. Tinggal kita masukkan di situ di PLN Mobile, ID pelanggan masjidnya, dan kita kasih masuk nomor kode voucher PLN Berkah. Nah itu, dan itu tambah dayanya dari 450 sampai dengan 11.000 PA. Wih, besar sekali ya. Dan cuman bayar itu 150.000. Jadi dari 400 kWh 450 PA sampai 11.000 PA itu cuma 150.000. Iya, betul. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada. Nyaman tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tambah daya dari masjid 450 PAJ langsung ke 5.500, itu cuma bayar 150.000. Itu sama harganya semua. Jadi syarat administrasinya enggak usah pakai apa ya? Cuman rekening listrik harus lunas. Rekening listrik yang dibayar atau terakhir itu saya salah satu syaratnya. Ada bertanya juga tahu ini Pak Mirsan dari Daim Bundu. Monitor Dentayang bagaimana cara mengurus untuk mendapatkan subsidi PLN? Terima kasih. Kalau subsidi PLN itu yang menentukan itu dari pemerintah desa sebenarnya. Pemerintah desa ada namanya tim TNP 2K. Tim Nasional Percepatan Kemiskinan itu. Itu. Jadi bermohon nanti ada hasil surveinya dari pusat statistik biasanya sih. Ini tergantung di mana kita Bundu tinggal. Di mana kita tinggal. Hubungi kalau misalnya kelurahan atau di desa mana itu bisa ditanya di situ. Ditanya untuk PLN subsidinya. PLN subsidi. Nah, nanti kalau misalnya memang sudah keluar subsidinya itu, nanti datanya itu connect ke data PLN. Gitu. Tapi memang harus ada programnya tiap bulan kayak itu untuk bersubsidi atau memang bersambung gitu terus. Yang menentukan subsidi atau tidak itu dari pemerintah, bukan PLN. Ya, dari desanya sendiri. Dari desanya sendiri. Yang berhak dapat subsidi atau tidak. Jadi NIK-nya itu nomor induk kependudukannya itu yang akan melekat pada saat mendaftar di PLN itu. Jadi kalau misalnya dia kasih masuk NIK-nya mendaftar di PLN Mobile ini, dia akan ketahuan ternyata bisa untuk daya subsidi. Kalau tidak secara otomatis di sistem kita di PLN ditolak Ki. Jangan sudah kesana kemari banyak dia punya usaha laundry baru mau disubsidi lagi. Begitu. Ada begitu itu Pak. Gitu kan. Ada usaha galonnya. Ada usaha galonna. Apalagi? Ada usaha mencuci laundry. Baru disubsidi lagi. Jadi itu tergantung dari NIK tadi itu dengan di desa mana tinggal. Iya, baik. Iya, kita kasih satu kelong dulu karena sebentar kita cerita lagi sama keselamatan terima kasih untuk pemirsa soal sama-sama. Jangan bosan nanti minta nomornya deh Mbak Ji. Supaya nanti saya minta nomor sepatuku ya. Supaya kalau ada yang mau bertanya nanti kita menyiar di studio. Siapa tahu dia masih mau lanjut kita bisa langsung ke Pak Mirsa. Iya, boleh. Terima kasih Pak. Kita kasih kelong dulu satu. Iya. Ragam tradisi.
Di Maji, le bagi kilo nati raja. 1 kilo ati raja ya. Iya, jadi kembali lagi dari Warkop Taba di PLN ini dan tayang. Iya, jadi ada beberapa tadi keluhannya masyarakat. Iya, dijawabnya oleh Pak Mirsan tadi. Pak Mirsan. Iya. Terus sekarang den tayang. Apa aja? Ada lagi nih. Di sini di layar kan. Iya. Ada di tengah-tengah ini den tayang. Beliau ini pejabat pengendali K3L dan KAM keselamatan kesehatan di. Apa itu P3L? K3L, tabe Mike tak. Tabe Pak Ji. Mau ditanya apa itu P3 apa? K3L. K3L dan KAM. Tapi beliau ini kita kasih perkenalkan dulu untuk mendengar ini. Beliau adalah Haji Bahrun Mahmud STMM. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ji. Jadi
Iya. Tapi ya, jadi aneh den tayang kan Ya. biasa aneh. Ini apa pengendali K3L dan KAM apa itu anunya Pak? Baik. Sita. ya. Silakan Pak Haji. Dan Pak Haji. Iya. Jadi K3L itu adalah keselamatan, kesehatan kerja, Iya. lingkungan, Lingkungan. dan keamanan. Itu di tempat perusahaan kami. Iya. Oh iya iya. Jadi kalau berbicara tentang keselamatan kerja, Iya. itu ya tentunya bagaimana pekerja bisa selamat dalam bekerja. Iya. Iya, Tapi iya. di sini juga Iya. Dentayang, Iya. Den Iya. Baji, Iya. ada juga ya sering terjadi adalah kecelakaan masyarakat umum. Bagaimana bisa? Pasan Iya. den tayang bencana Jadi, iya. kayak misalnya banjir tiba-tiba Misalnya- banjir. Apa itu langsung dulu pertama kita kan pasti kita berpikir ih listrik Iya. kah? Kalau Iya, enggak, pertama ah, dulu listrik pasti bagaimana yang ini di anunya? ya bagaimana Apalagi- itu Pak Iya. Haji? Pada saat banjir, Iya. Iya. apalagi ini kan ekstrim tiba-tiba Cuaca hujan naik, atau iya, cuaca iya. berubah, Iya iya iya. itu perlu kita pertama-tama mematikan instalasi listrik di dalam rumah. Itu yang paling utama. Dimatikan ya, listrik ya, ya. ta. Ah, terus Itu untuk mengantisipasi Iya. bahaya listrik saat banjir. Iya 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 iya. Juga di sini kita disarankan untuk mencabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Biasanya kan kita di sini panik di Ya, Dentayang. apa pernah banjir menjauh bingung lagi. Iya, Iya iya. Ligui. Apalagi kita Iya. mau melapor kiri kanan itu agak sulit. Oh iya iya. Ya, Gimana kita otomatis melapor? kita Iya. untuk mengamankan ya biasanya kita yang di KWH itu kita Yang padamkan. yang di NCB atau kita dikasih matikan turun. MCB-nya ya. langsung dikasih turun. Ya diserungkan. Iya 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 iya. Itu yang pertama. Dan seterusnya kalau surut dan dianggap misalnya aman baru kita bisa nyalakan. Karena sekarang ini ya stop kontak Dentayang Iya. sudah kita tidur sama-sama. Ini sangat prihatin Iya. ini. Oh iya, Yang itu Guna Karena- casko HP. Cocok Ya, ya, tatin cocok bro. ya. Di sini ya. betul bahwa listrik itu berada di sekitar kita. Iya. Sudah paling dekat dan Iya. memang adalah menjadi konsumsi utama. Iya 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 iya. Selanjutnya kita juga pada saat habis musim hujan, biasanya kan ada musim layangan. Iya iya iya. Musim apa? Layangan Oh, layangan. anak-anak itu bisa gitu layang-layang. Biasa tas siko gini, tas sangka Ah, lagi. tas sangka Di sini lagi. juga Terus? kita Iya. perlu Iya. melihat jenis-jenis yang ada di luar itu, karena kabel-kabel sekarang kan sudah berada di sekitar kita. Kita tidak tahu jenisnya di mana yang kabel Kalung komunikasi, ya, ya. dengan kabel internet, Iya. kabel listrik, baku campur Baku nih. campur. Betul, Midi. Renta. Nah lingui magi. Iya, iya, iya. Kita lihat. Dan kita pada dasarnya melihat Iya. bahwa kabel-kabel listrik itu yang mempunyai tegangan tinggi, kita lihat bahwa tiangnya ada tiang besi, ada tiang beton, itu ciri khas daripada konstruksi distribusi PLN. Iya 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 iya. iya. Juga tadi juga ada saya dengar menyinggung dengan membangun rumah ini Iya. harus hati-hati. Iya, Dan iya. napa ini dengar kita Iya. napa? Kita mau kasih Dengan pindah adanya tiang listrik, konstruksi tak? Iya. bangunan kita pada Iya, atap, dengan iya. adanya semua serba logam. Ah, Dulu kalau kita lihat Iya. kebanyakan orang memakai kayu, Iya. ya itu mungkin tidak terlalu signifikan dalam suatu korban dia mengerjakan atap rumah atau membangun rumah atau menggeser rumah. Iya. Nah, ini kita perlu hindari. Ya mungkin saudara-saudara saya yang tukang-tukang batu, tukang atap, Iya. Pekerja nah, iya. itu harus melihat jenis-jenis itu. Dan bahkan kami juga, kami biasa kumpulkan di mana daerah-daerah banyak tukang batu, itu bisa kami kumpulkan untuk dikasih memperlihatkan edukasi di? edukasi. Oh, Iya. jadi tugas kita juga itu Pak Haji. Iya. Jadi kalau ada yang ngumpul, kami datang. Iya 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 iya. Itu untuk menjelaskan jenis-jenis kabel yang ada. Iya, Bahkan kami biasa juga memperlihatkan Iya. jenis-jenis kabel itu yang dimana dianggap sangat berbahaya apabila dia bekerja. Iya, penting toh itu tuh Iya. pajama nua. Kukana Pajama nakin tukang jadi baik. atau apa? Nah betul. Selama ini Iya. saya berpikir tidak ada kepedulian PLN kalau misalnya orang bangun rumah terus tiang listrik Iya. sebelahnya listrik Iya. kabelnya begini aja. Ternyata
diedukasi juga. Iya. Sama ini K3L ini. Jadi kami punya pengawas nanti sudah ada berada di kantor-kantor paling bawah ada pengawas K3 dan bahkan juga ada informasi yang masuk, kami mendatangi dan memberikan edukasi. Seperti orang membangun rumah, apabila ada kabel-kabel tegangan 20 kP, 20.000 volt, itu kami mendatangi dan memberikan petunjuk untuk bagaimana tukang-tukang atau saudara kita yang profesi sebagai tukang batu, kita memberikan edukasi supaya dia selamat dalam bekerja. Ya, agar terhindar dari itu tadi, kecelakaan kerja itu. Kan biasa takut jadi ternyata tahu PLN ini sangat peduli. Ada Ji. Ada, saya pikir itu tidak ada hubungannya deh Mbak Ji. Betul. Tapi saya tahu. Jadi ini edukasi ini untuk saudara-saudara kita ini, pendengar kita, termasuk Denap Pak. Iya. Jadi bagaimana tahu Deng kalau misalnya ini Pak Jamaah tukang semua mau diedukasi, ada ndak pelatihan wahana untuk mereka, sarananya ada untuk bisa ditelepon bagaimana supaya saya siap ada kami begini. datang. Siap kami datang untuk apabila dia ngumpul ada beberapa orang, kami mendatangi memberikan edukasi. Berarti nanti jodoh tayang kepala tukang kapan Di? Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari bahasa dari siapa Ki? Dari Ismail di Birimbulu gue ini Tayang dan Baji. Pak Ismail di mana? Iya. Birimbulu. Birimbulu. Oh iya, silakan Ki Pak Ismail. Apa yang kita mau tanyakan? Begini, yang saya tanyakan ini pada PLN ya. Kan saya punya subsidi. Saya punya meteran subsidi kan. Meteran kan. Dapat informasi kemarin bahwasanya semua meteran subsidi akan dicabut. Yang saya tanyakan apakah memang betul? Terus yang kedua yang saya tanyakan, karena ini kan siapa tahu kebetulan itu dan tayang namanya rezeki. Ini kan subsidi, walaupun masih ada perusahaannya di dalam. Lalu kebetulan kita punya uang, baru kita mau ngisi sedikit. Kata orang jangan dulu kalau belum habis, tidak bisa diisi kalau belum habis, karena nanti dicabut dari PLN subsidinya. Cuman itu yang saya tanyakan. Saya mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa barangkali Haji, Pak Mirsan mau diajak itu. Pak Haji bisa juga. Langsung Pak Mirsan nih, Pak Mirsan, kita langsung jawab Pak Mirsan yang ditanyakan tadi pendengar. Duduk makin di situ. Jadi kameranya diarahkan ke sana. Silakan Pak Mirsan jawab pertanyaannya tadi itu. Tentang apa subsidinya yang mau dicabut ya? Iya, subsidi. Iya, subsidi yang akan apa? Katanya subsidi PLN yang listrik yang subsidi mau dicabut semua katanya. Semua, iya. Kalau terkait untuk subsidi itu kan peraturan dari pemerintah. Jadi PLN hanya untuk ikut regulasi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya suatu saat pemerintah mencabut subsidi, itu kita ikuti saja dari pemerintah. Jadi sebagai regulator seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang sudah pernah dapat subsidi, tetapi setelah hasil survei berikutnya ternyata dia tidak berhak mendapat subsidi, maka secara otomatis nanti nomor induk kependudukannya itu akan berubah ke non subsidi. Jadi secara otomatis di sistem PLN juga nanti akan berubah ke non subsidi. Gitu. Jadi dia tidak berhak seperti itu. Jadi semua itu tergantung dari pemerintah setempat. Dari survei pusat statistik biasanya Deng Baji sama Den Tayang. Jadi kalau misalnya dari pemerintah setempat itu menyatakan bahwa kita tidak berhak mendapat subsidi, secara otomatis NIK-nya itu akan berubah dan tidak bisa dikenakan subsidi di PLN seperti itu. Jadi kita hanya untuk dari PLN itu ikut regulator dari pemerintah, dari regulasi dari pemerintah. Terus ada yang nanya juga ini lewat WA Pak Mirsan, disambung saya tentang listrik subsidi. Jadi katanya tetangga-tetangganya itu dapat subsidi listrik, sedangkan dia tidak. Ini di Kabupaten Bone ini, Pak Mirsan. Jadi kalau misalnya itu kan saya bilang tadi
dari surveinya dari Badan Pusat Statistik sama daerah pemerintah desa setempat gitu. Jadi kalau surveinya walaupun dia itu misalnya punya rumah besar, terus ternyata hasil surveinya dia dikasih subsidi dari pemerintah desa, itu tetap PLN pasti bisa dapat kasihkan subsidi dari listriknya. Karena yang memberikan subsidi itu kan dari pemerintah desa setempat, gitu. Jadi kita hanya ikut sesuai dengan data yang diberikan, yang connect ke data kita di data PLN pusat. Gitu. Oke deh, terima kasih. Jadi bukan ini Pak, bukan PLN yang PLN yang menentukan bahwa Bapak harus subsidi atau tidak, bukan dari pemerintah setempat. Gitu. Terima kasih Pak Mirsad. Sama-sama. Pak Ismail tadi di mana tadi? Di Goa. Di Goa. Nah, jadi harus ada data dari kepala desanya nih Pak Ji. Tidak ada sambaran PLN TAI toh yang sehingga menetawa Haji Bahrun. Padahal ada memang wadahnya ini untuk diedukasi kepada pekerja-pekerja. Saya juga baru tahu, ketemu Pak ini sama Haji Bahrun ya. Baru tahu. Ada apa yang mau ditambahkan? Magi pensiun apa nih sehingga ini paling ada hubungannya itu kepedulian kerja itu, keselamatan kerja itu deh Pak Ji. Mengedukasi para pekerja yang misalnya membangun rumah lantai 3. Sama dia kabel listrik rampina. Diajari, dikasih pendidikan seperti apa itu lagi. Ya silakan Pak Ji. Dan saya tambahkan lagi nih, dan Pak Ji. Biasa juga kita ini mendirikan anten-anten TV. Itu biasa kita lalai karena mencari signal yang baik. Atau anten-anten telekomunikasi diputar. Akhirnya masuk ke jaringan PLN. Jadi memang di sini kita lihat di sekitar kita itu apa kabel-kabel apa yang terpasang. Kabel-kabelnya. Termasuk juga pohon-pohon yang sudah tinggi, yang sudah menyentuh kabel-kabel listrik. Betul, banyak sekali itu kabel listrik di pohon-pohon begitu. Sebisanya, juga tadi ada di PLN Mobile juga bisa melapor dan didatangi petugas untuk memangkas pohon itu. Jadi jangan kita mengambil inisiatif untuk memangkas sendiri. Dilarang nih Pak. Jadi jangan sampai memangkas itu masuk ke jaringan PLN. Pertanyaan makin lapor. Ini bisa di PLN Mobile, dan bisa juga mendatangi kantor PLN terdekat. Berarti harus dikerja sama nih Dentayang yang punya rumah yang mau dikerja rumahnya sama itu. Kan biasa ada kepala tukang Dentayang. Contohnya fungsi kepala tukang adi. Kemarin ada pemangkasan pohon di sekitar RRI ya Ji. Jadi ketika itu tapi pemerintah kota yang bikin bersih ceritanya ini pohon-pohon. Jadi saya bilang enggak bisa Pak, lapor dulu sama PLN. Karena ada kabel di situ tak kalu-kalu sama pohon kan. Bahaya tahu kalau kita sendiri kerja. Pertamanan yang bikin. Ternyata kita harus lapor ke PLN aja ya. Dan biasa juga kita memang yang bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memangkas. Jadi kerjasama pemerintah pertamanan. Bagian pertamanan. Karena juga apalagi kalau di Makassar ini kan ada regulasi yang kita juga tidak sembarang memangkas. Jangan sampai kita memangkas tapi ada aturan-aturan lain yang mengatur. Itu yang kena kita lagi. Jadi itu perlunya ada kerjasama dengan Pak Haji ini di depan ada kuliah helm. Apa nih helm kan? Bisa aku pakai ini kalau naik motor Kak. Jadi kami sebagai orang ketiga ini kan ada itu warna mempunyai merah. juga tanda-tanda khusus. Sebenarnya ini di antara semua warna yang ada. Kalau merah identik adalah pengawas ketiga. Pengawas ketiga. Warna merah pengawas ketiga. Ada juga warna hijau. Seperti kita lihat hijau itu sebetulnya yang lingkungan, kerja lingkungan. Dan sebenarnya juga ada warna kuning. Itu adalah pekerja-pekerja yang umum. Seperti pelaksana kita lihat ada yang kuning. Jadi warna-warna helm ini itu memang harus kita ketahui. Di mana kita masuk suatu tempat kerja, itu kita lihat apabila bukan pada kompetensi, bukan pada kompetensinya, kita harus memberikan teguran. Karena jangan sampai masuk di daerah area kerja,
tidak mengetahui dan terjadi kecelakaan. Warna-warna helm inilah yang bisa menandakan bahwa ini yang kompetensi seseorang atau jadi ada filosofinya nih warnanya nih Mbak Ji. Jadi kalau yang merah pengawas ini untuk lingkungan, yang kuning itu pekerja umum. Nah, kalau misalnya yang kuning masuk di wilayahnya yang tidak bisa ada area kafusariannya yang tersendiri, tak boleh kontrinya. Tidak bisa kerja itu karena bukan bagianmu. Cara panggil yang pakai helm hijau. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya ada dikatakan safety induction. Sebelum masuk di tempat area kerja itu diberikan edukasi dulu, tempat-tempat yang aman dan diberikan warna sesuai dengan kunjungannya. Jadi kalau memang visitor kunjungan pada itu ya pakai warna ini, pakai warna lain ya. Ada juga yang putih dari pihak manajemen. Ada kuning, putih. Ya, itu putih biasanya dari pihak manajemen untuk melihat kondisi proyek atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Mbak Meto, yang terakhir ini sebelum kita akhiri, pasti ada tuh pertanyaan lagi tuh pendengar lewat YouTube. Kalau di rumah saya itu beda, KWH di rumah saya itu beda dengan alamatnya. Bagaimana caranya supaya bisa disesuaikan dengan alamat? Dari Pak Suharjo Kamal ini. Pak Mirsan atau bisa Pak Aji juga jawab? Pak Mirsan ya? Pak Mirsan. KWH-nya Pak Mirsan berbeda dengan alamatnya, tapi dia mau kasih sinkron bagaimana caranya tahu alamat berbeda alamat bisa silakan bawa KTP sama hak milik rumah tersebut, bawa ke kantor PLN untuk rubah alamat bisa, rubah nama juga bisa. Kalau misalnya masih nama Perumnas bisa dirubah ke nama asli, tapi melampirkan bukti KTP sama hak milik rumah tersebut atas nama Bapak gitu. Jadi bukti-bukti kepemilikan rumah. Gitu. Jadi kalau misalnya berbeda alamat bisa dirubah alamatnya. Silahkan datang ke lapor ke PLN terdekat untuk rubah alamatnya. Gitu. Tapi harus ada syaratnya itu tadi yang saya bilang, Deng Baji sampai Deng Tayang. Harus ada syaratnya hak kepemilikan rumah tersebut itu. Disesuaikan disesuaikan biar disesuaikan sama yang punya rumah sama dengan KTP-nya seperti itu. Jadi kami Deng Baji sudah dijawab sama Pak Mirsan Tawa. Tapi ini apa ini dari kantor Tayang? Ada motor listriknya juga. Nah dibagi. Bagaimana caranya? Gak pakai dikontak Jaki? Tidak dikontak Jaki ini. Bagaimana ini Pak? Ada listrik motor. Motor listrik 100% elektrik. Nah Pak Haji, ini yang terakhir ini himbauan ini Pak Haji soal keselamatan kerja ini. Baik, nah itu selain dari yang kita bicarakan tadi mau edukasi dan segala macam, siapa tahu ada masyarakat yang awam untuk khususnya nih pajaman-pajamannya. Ini pajamannya kodongnya, dengan mana? Dan apa, dan bundu juga itu kan semua yang dengar silakan. Himbauan tak untuk masyarakat ini, mengajak ini untuk himbauan kami. Pertama-tama mari kita mengenali kabel-kabel yang ada sekitar kita. Pertama itu mengenali kabel. Jangan disamakan dengan kabel-kabel ada komunikasi lain-lain dengan itu harus pertama untuk menyelamatkan pada saat kita bekerja. Di sini kita sudah bukan hanya kita mau menyelamatkan pekerja PLN. Tapi kita juga bagaimana bisa menyelamatkan masyarakat umum. Seperti tadi kuncinya himbau teman-teman, kalau teman-teman para pekerja ini seperti kayak tukang batu dan apa, kalau tidak mengetahui boleh langsung mendatangi kantor PLN supaya diberikan pendidikan itu edukasi dan bahkan didatangi lokasi kerja itu yang bisa sampai di sini batas-batas yang bisa dikerjakan. Artinya daerah aman untuk dikerja. Karena yang banyak kejadian ini adalah bukan yang mengerja atap karena sekarang kan serba logam. Betul. Biasanya motong-motongnya di atas. Panjangnya 6 meter, akhirnya naik ke atas tanpa kena kabel. Baik dari 220 volt apalagi yang 20.000
Full. Itu berada di sekitar kita. Ya ini dia memang pernah kejadian di Kakatua itu di dekat masjid itu lantai 2 rumahnya sampai tangannya dipotong Pak Haji. Iya, diamputasi bahasanya dia. Itu kita tidak ingat lagi. Sebenarnya masalah edukasi saja, pengetahuan tentang kabel itu semua ya. Kabel-kabel yang ada di sekitar kita. Iya. Oke, dan tayang ini. Nah itu yang buatnya Pak Haji. Bagaimana caranya kita mengenal kabel-kabel di sekeliling kita, khususnya kabelnya PLN. Tengok pati tagal Iya, jangan deh. Biasa sudah di lantai 2, lantai 3 memang kabel lagi. Nah itu yang bahaya. Iya, jadi harus memang ada keselamatan kerja juga. Harus jadi kalau mau nanti kumpul maki nanti di edukasi sama edukasi tawa. Siap, insya Allah. Oke, Bidan Tayang kayaknya Bapak Pak Haji, karena pas jam 9 ini kita cukup terima kasih banyak Pak Haji Bahrun. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapat pendidikan edukasi masyarakat tentang keselamatan kerja ini. Selain juga bayangkan yang PLN Pak Haji, ini saya juga tidak sampai ke sana pikiran saya pikir untuk pekerjaannya ternyata masyarakat umum yang diedukasi. Baji nak tahu. Nampaknya Tom pun toleransi beragamanya. Ini semua ini yang kebaikan. Satu. Bapak lihat kepala kanan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Haji Bahrun sudah beliau memberikan pencerahan terhadap masyarakat umum tentang keselamatan kerja ini. Iya, pendengar tak juga pendengar Pak Mirsa juga terima kasih bagian pemasarannya pemasaran dari PLN. Iya, Pak Haji Samsudin juga Haji Samsudin itu tidak ada di Pak Eko. Terima kasih dan kru-kru yang bertugas hari ini di Balik Bahasa Spesial. Kita berada di call centernya 123. Di Warkop 123 di Warkopnya. Di Warkopnya Taba, Warkop jadi Taba nanti PLN. Setelah Ramadan lagi nanti baru kita setelah Ramadan dari kita keluar Warkop lagi. Ya, baru biasa. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.